Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang penggunaan narkotika dan psikotropika dalam pengobatan, tentu dalam perspektif Islam itu tidak akan lepas dari prinsip-prinsip pengobatan dalam Islam, termasuk hukum halal haram ya. Sehingga nanti di mana kebolehan itu bisa dilakukan dan di mana larangan itu bisa dipraktekkan gitu. Jadi dalam Quran dan Sunnah itu memang kalau kita mengkaji ya secara detail, secara lebih mendalam, terdapat beberapa prinsip-prinsip sebenarnya, prinsip-prinsip pengobatan dalam perspektif Islam. Nah, antara lain ya dari sekian banyak prinsip itu, pertama kita sebagai orang beriman bahwa kita harus yakin otoritas pemberi kesembuhan itu Allah. Tetapi kita harus melakukan ikhtiar yang maksimal. Ya, seperti Asy-Syu'ara ayat 80 itu ya. Wa idza maritu fahuwa yasfin, kan itu menjadi moto di hampir semua PKU ya. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan. Maknanya di sini ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu juga harus sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua tadi disinggung juga dalam perspektif kesehatan, maka dalam surat An-Nahl 43 itu ada prinsip yang relevan dengan kesehatan itu, yaitu ahliyah. Bahwa segala penggunaan obat-obatan itu ya harus berdasarkan keahlian, artinya harus dikonsultasikan sehingga itu menjadi tepat penggunaannya, terukur juga dosisnya dan lain sebagainya. Karena itu dalam An-Nahl 43 itu kan ditegaskan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya dulu. Siapa ahlinya dalam bidang kedokteran? Ya tentu para dokter dan ahli medis itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya memang berbagai fasilitas yang disiapkan oleh Allah itu juga banyak unsur-unsur yang di dalamnya ada obat itu. Bahkan kalau itu kaitannya dengan tadi ya gangguan jiwa ya, maka salah satunya ya tentu Al-Quran itu menjadi salah satu obat sebenarnya. Al-Isra 82 itu menegaskan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun. Nah, artinya pengobatan itu juga tidak hanya pada dimensi fisik biologis ya, tetapi juga dari aspek spiritual, dari aspek rohani. Karena dalam dunia kesehatan kan sering ada ungkapan bahwa faktor sugesti itu memiliki peran yang cukup besar untuk kesembuhan pasien ya. Nah, tentu sugesti yang paling ideal itu spiritualitas itu, rohani itu. Kemudian Allah juga menciptakan berbagai sarana di dunia ini yang salah satu fungsinya juga sebagai obat ya. Nah, maka kita kemudian mengenal istilah obat herbal kan dan lain sebagainya. Lalu dalam hadis juga terkait dengan kesehatan ini, Rasulullah dalam hadis Muslim itu pemberian satu sugesti atau motivasi internal untuk kesembuhan itu juga penting di samping obat. Maka dalam hadis Muslim itu dikatakan likul lida indawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba da'udda baru abi iznillah. Apabila seseorang atau orang itu terkena satu penyakit, insya Allah ada kesembuhan atas izin Allah berdasarkan ikhtiar. Itu sugesti internal. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan penggunaan narkotika dan psikotropika dalam pengobatan itu juga harus mempertimbangkan dimensi yuridisnya ya. Dalam hadis Muslim, hadis Abu Daud dikatakan likulli da'in dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawau wala tadawau biharam. Ini kata kuncinya yang terakhir itu. Berobatlah kamu sekalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Karena apa? Karena ada hukum, ada norma yang harus diperhatikan sebagai makhluk spiritual, sebagai orang yang beriman. Di samping juga ada faktor-faktor lain. Pengobatan tidak boleh membahayakan, la dororo wala diror kata Nabi. Kemudian pengobatan tidak boleh ada unsur kesirikan, maka ada ruqyah sirkiyah itu tidak boleh dilakukan. Tetapi dalam batas-batas tertentu ada 3 kebutuhan yang menjadi perhatian kita dalam mempraktekkan dan menentukan apakah
narkotika dan psikotropika itu bisa dijadikan sebagai media pengobatan atau unsur yang ada dalam obat itu. Maka dalam Islam itu kan ada 3 kebutuhan. Sebenarnya di dunia kesehatan atau pada umumnya di masyarakat mengenal 3 kebutuhan ini. Mungkin terminologinya yang beda ya. Ada yang namanya kebutuhan doruriyat, kebutuhan primer. Di antara kebutuhan primer itu kan menjaga nyawa, itu menjaga jiwa. Maka kalau misalnya seseorang dengan berbagai obat, berbagai cara dilakukan proses pengobatannya tidak bisa, dan ahlinya mengatakan harus menggunakan sesuatu yang di dalamnya ada unsur yang diharamkan, maka itu yang disebut dengan darurat. Nah, maka ada kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi yang emergensi, kondisi yang kedaruratan itu bisa menyebabkan adanya rukhsah, keringanan agama. Tetapi tetap terukur, ada dosisnya, ada penjelasan dari ahli medisnya, tidak serampangan, tidak sembarangan penggunaan. Seperti tadi sebagian dijelaskan. Maka kedaruratan itu nanti kembali kepada maqasidus syariah dalam agama kita, yaitu 5 tujuan syariat agama kita. Mulai dari menjaga agama hifzuddin, menjaga harta hifzul mal, menjaga keturunan hifzun nasl, menjaga akal hifzul akal, dan menjaga jiwa hifzun nafas. Nah, sehingga kalau orang misalnya gagal harus gagal ginjal, atau dia harus pengobatan karena penyakit jantung sehingga harus ada tindakan medis, ternyata harus menggunakan dari unsur yang diharamkan, yang menjaga nyawa itu harus diprioritaskan. Maka dalam agama disebut dengan ma'fu. Nah, saya yakin tadi yang dijelaskan itu bahwa ketika dalam kondisi-kondisi emergensi, orang itu harus diselamatkan nyawanya, kehidupannya, maka hal-hal kedaruratan itu bisa menyebabkan diperbolehkannya sebatas menyembuhkan sang pasien itu. Itu yang disebut dengan kebutuhan daruriyat ya, kebutuhan primer. Gitu. Gitu, Mbak.